karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah Bapak Ronald Surapraja. Dan alhamdulillah tadi kami telah menerima tanda terima dari KPU dan dinyatakan lengkap. Nah, sehingga untuk itu sekali lagi ini merupakan sebuah hal yang pasti mengejutkan untuk kawan-kawan sekalian. Nah, sehingga silakan teman-teman untuk bisa menanyakan, ya, bertanya apapun. Ya, tentunya kami saat ini pun masih menjabat dan beliau sangat hafal sekali dengan kondisi masyarakat di Jawa Barat. Terutama beliau bisa membangun Pangandaran dari mulai DOB, daerah otonomi baru, yang mungkin tidak mempunyai perkembangan yang sangat signifikan. Sekarang Pangandaran merupakan daerah destinasi wisata dengan sumber daya alam, sumber daya pariwisata, dan sebagainya, yang merupakan sebuah kabupaten di Jawa Barat yang diunggulkan. Dan Pak Ronald adalah seorang seniman budayawan. Beliau juga aktif, ya, sebagai artis, dan tentunya beliau juga sangat hafal sekali terkait dengan industri kreatif di Jawa Barat yang saat ini perlu kita dorong untuk bisa mengurai berbagai macam permasalahan di Jawa Barat, terutama terkait dengan angka pengangguran yang sangat tinggi. Kita tidak lagi mengandalkan industri konvensional yang saat ini malahan banyak pabrik-pabrik di Jawa Barat yang tutup, pengangguran yang hampir 2 juta orang. Sehingga ke depan dengan peran Pak Ronald, saya yakin bisa membangkitkan industri kreatif, dan Jawa Barat ini mempunyai potensi yang sangat besar. Nah, sehingga sekali lagi inilah merupakan pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan yang insya Allah akan menyelesaikan berbagai macam persoalan di Jawa Barat. Silakan kawan-kawan apabila ada yang ingin bertanya. Komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul, ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional, dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta, sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses, ya, proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPP partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tentu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini, Pak, masih tetap terganggu karena dapat informasi Pak Anies oleh Jokowi. Ya, yang komunikasi adalah DPP partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD partai. Oke? Pak, Ya. artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya, tentunya kan ada sebuah proses, ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu.
terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah, sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Ya. Bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat lah, Pak Anies dijegal di DKI. Ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Sudah berkreativitas ya, dengan sangat baik. Jadi pada saat saya statement bahwa ini akan ada kejutan, akan ada nama-nama di luar kader partai, dan kita akan berkoalisi dengan partai lain. Nah, terus teman-teman media menarasikan berbagai macam hal, ya termasuk muncul misalnya Anies Ono, Sandi Ono, dan sebagainya. Dan ini menjadi bagian yang ya akhirnya menghangatkan suasana. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi yang tadi upaya kami memang menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat, sehingga munculnya Pak JJ, Pak Ronald itu sebagai alternatif yang saya yakin ini juga menjadi poin. Sedasar pertimbangannya pun sangat dalam, bukan hanya detik-detik terakhir, karena nama Pak JJ pun sudah kita bahas jauh-jauh hari, selain nama Wonosobo. Dan saya sendiri keputusan DPP terakhir, saya diminta untuk fokus untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Cukup? Ya.